Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Saya Juragan. Karena kemarin saya sudah menyinggung tentang Handy atau Tetelo, sekarang saya mau berbagi tips untuk penanganan pertama Handy. Ini tips yang saya lakukan. Kalau memang ada perbedaan, kita bisa sharing-sharing di komentar, tulis saja di komentar ya Juragan. Oke, apa aja sih yang harus kita lakukan jika menemui ciri-ciri ND seperti video sebelumnya, yaitu seperti lesu, nafsu makan turun, produksi turun, telurnya kurang bagus, lemes, bulunya tidak mengkilat atau bulunya terlihat gemel. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengecek semuanya ya Juragan, karena ND ini sangat cepat, jadi penanganannya juga harus cepat. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk itu sebaiknya langsung di pinggirin, langsung ditaruh di tempat lain, jangan di baterai para Juragan, langsung aja dipisah dengan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian setelah dipisah sih langsung semprot aja dengan disinfektan biar membasmi para bakteri-bakteri dan virus-virus ya Juragan. Langsung saja baterai-baterainya disemprotin, juga yang dipisahkan tadi disemprotin juga nggak apa-apa. Kemudian untuk penanganan yang pertama, kalau cuma 1-2, ibaratnya cuma di bawah 5 lah, penanganannya bisa langsung ya Juragan. Yang pertama itu yang saya lakukan, kalau ada yang ngantuk kemudian bulunya kumpul, ayamnya lesu, itu pasti yang pertama saya kasihkan itu Tremisin kapsul. Tremisin kapsul. Kemudian untuk minumnya saya kasih vitamin. Jadi seumpamanya saya pisahkan pagi ya Juragan, itu seumpamanya saya pisahkan pagi, itu pasti paginya saya berikan Tremisin yang kapsul, bukan yang minum. Setelah itu saya pindahkan ke tempat yang lain. Kemudian untuk minumnya saya kasihkan vitamin itu untuk hari pertama. Kemudian karena ini tidak bisa ditebak ya, kadang ada ayam yang kuat, kadang juga ada ayam yang cepat drastis penurunan kesehatannya. Kadang ada yang bisa bertahan, kadang juga ada yang baru ngantuk kok pagi terus sore dipindahkan, paginya KO juga ada. Cuma kalau masih ketolong, masih bertahan, hari kedua pasti saya kasih Coliridin. Coliridin ini untuk obat pencernaannya ya Juragan, karena setelah pemberian Tremisin tadi kan untuk pereda nyeri pada ayam, juga untuk mengobati bagian penyakit dalamnya seperti flu dan lain-lain untuk ayam. Kemudian setelah itu pengobatan untuk pencernaannya, jadi saya kasih Coliridin tapi yang juga yang kapsul, itu yang pasti saya kasih. Kemudian untuk minumnya saya berikan Eridoksi. Eridoksi ini untuk flu dan lain-lain, ND dan lain-lain, itu memang kalau di kemasannya ada. Jadi Eridoksi ini selalu yang saya gunakan ketika mengobati ayam ngantuk ataupun pilek. Itu pasti saya sedia Eridoksi. Itu paginya saya kasih Eridoksi, kemudian sorenya saya kasih vitamin lagi agar penyembuhannya cepat. Kalau bisa sih Fortavit, kalau nggak ada sih bisa Vitastress ataupun Ekstimulan, tapi kalau bisa itu Fortavit itu lebih bagus untuk penyembuhan ayam agar cepat pulih. Kemudian kalau hari ketiga masih bertahan, pasti saya kasihkan vitamin B kompleks yang kapsul juga.
Jadi obatnya itu kebanyakan kapsul, diimbangi dengan minum. Yang pasti biar langsung masuk kan saya pilih yang kapsul. Jadi saya kasih vitamin B kompleks yang kapsul. Kemudian untuk minumnya di pagi hari masih sama, saya kasih Aridoksi. Kemudian sorenya saya kasih vitamin. Oke, setelah 3 hari kan kita pantau apakah ada perubahan apa enggak. Kalau memang disertai dengan lumpuh atau yang lain, kita pijat juga. Seperti video-video saya yang dulu, saya pernah membahas tentang perawatan ayam yang lumpuh. Jadi kalau disertai dengan lumpuh itu sebaiknya kakinya dipijat agar ayam bisa berdiri lagi, bisa pulih lagi. Jadi kalau 3 hari sudah ada perubahan, itu baru saya kasihkan rebusan daun kelor, tapi tidak menggunakan obat-obatan. Itu cuma dikasihkan minum langsung, sama disediakan minum di depannya, itu kasihkan daun kelor. Kemudian sorenya baru diganti dengan vitamin. Itu saya lakukan 2 hari. Biasanya kalau memang ayamnya kuat itu pasti bertahan. Kemudian setelah 2 harian kasih kelor, kalau ayam memang sudah agak pulih, bisa dikasihkan vitamin B kompleks yang injek, yang disuntikkan agar memang penyembuhan ayam segera pulih. Itu juga dari pagi sampai sore itu kasih vitamin. Jadi untuk summary-nya, yang hari pertama itu Tremisin kapsul, kemudian kasih vitamin dari pagi sampai sore. Kemudian hari kedua kasih Coliridin untuk pencernaannya. Untuk minumnya pagi hari kasih Aridoksi, sorenya kasih vitamin. Kemudian hari ketiga kasih vitamin B kompleks yang kapsul juga, pagi Aridoksi, sore vitamin. Kemudian hari keempat, hari kelima bisa dikasihkan rebusan daun kelor, bisa diminumkan secara langsung dengan suntikan, itu langsung ke mulutnya, tapi juga disediakan di depannya daun kelor juga. Pagi sampai sore daun kelor nggak masalah, karena memang biasanya kalau sudah melewati 3 hari bisa bertahan. Biasanya ayam ini bisa pulih kembali juga kan. Kemudian untuk segera mengembalikan kesehatannya, hari ke-6 kasih aja vitamin B kompleks yang injek biar segera pulih ayam-ayamnya. Kemudian untuk minumnya kasih vitamin. Untuk vitamin bisa Protevit, Extremolan ataupun Vitastress, nggak masalah, ataupun yang sejenis. Intinya dikasih vitamin agar pemulihannya cepat. Itu sih sedikit tips dari saya untuk penanganan ND. Ini juga sekedar tips aja ya juragan, karena memang ND ini kadang ada ayam yang kuat, ada yang juga penurunan kesehatannya sangat drastis turunnya. Jadi cuma sekedar penanganan aja sih, bukan untuk benar-benar bisa mengobati, karena memang menyesuaikan dengan kondisi ayam masing-masing sih. Itulah tips dari saya untuk penanganan jika ada ND atau tetelo. Semoga bermanfaat dan membantu untuk juragan. Untuk obat-obatnya tadi mungkin di next video akan saya bahas satu-satu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan coret-coret di komentar, atau kan tanya-tanya di DM Instagram saya aja ya juragan. Kebetulan tadi saya tidak menyiapkan obat-obatnya, jadi tidak ada contohnya. Jadi akan saya bahas di next video. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini ya juragan. Semoga puasanya lancar sampai nanti sore ya juragan, dan pandemi ini segera berlalu biar lebaran bisa anjang tanah. Semoga besok sudah berakhir, amin. Oke, sekian dulu dari saya ya juragan. Like jika info dari saya ini bermanfaat, dislike jika
info dari saya ini tidak berguna buat juragan. Share, komen, dan subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berbagi info. Saya Dedi, stay focus and make dream come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.